saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini tanggal 18 Januari 2021. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan beberapa saham pilihan yang akan kita analisa. Sebelumnya support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan juga semakin banyak teman-teman lain yang bisa memanfaatkan channel ini. Langsung aja, seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dulu. Hari ini IHSG mode roller coaster ya. Setelah tadi pagi dia turun menukik, kalau misalkan dilihat di chart RTI-nya, turun menukik, terus habis itu langsung terbang tinggi, tapi akhirnya turun lagi, tapi closingnya bisa di hijau, dan terlihat di candlenya juga walaupun bodinya hijau tapi shadownya ada shadow ke atas dan ke bawah. Cuman dari penurunan ini bisa dilihat kalau dia masih bisa di support sama EMA 10 nya ya. Dia low nya 6316, EMA 10 nya 6312, artinya ya masih aman lah, masih ada yang menjaga. Dan kalau misalkan teman-teman lihat pun juga closingnya ada di atas EMA 5, artinya sebenarnya masih uptrend. Cuman ya karena seperti yang saya bilang kemarin, ini IHSG ini baru di area resisten. Jadi kenapa dia sideways naik turun beberapa hari ini, karena memang dia baru di area resisten. Nah nanti mungkin kalau misalkan IHSG ini resistennya udah berhasil confirmation breakout, udah jebol, nah itulah bakal kembali uptrend. Cuman kalau misalkan dia breakoutnya ke bawah, nah berarti IHSG bakalan masuk fase sideways. Seperti itu. Untuk support menurut saya, karena ini masih uptrend, bisa pakai EMA dulu. Kelihatan kalau masih dijaga. Mungkin next bisa ke EMA 20 dan mantul ya, semoga aja. Saya pun juga tidak mengharapkan penurunan ya, karena lebih enak kalau uptrend juga. Cuman supportnya bisa dari EMA 10 dan EMA 20 sekitar 6.300 dan 6.200, itu support terdekat IHSG kalau dari EMA. Terus kalau dari trend ya, worst case skenario nya bisa nutup gap yang kemarin breakaway gap di sini sih. Kan kemarin dia habis breakaway gap, ini gap kuat, langsung breakaway gap, membentuk sebuah gap. Nanti worst case skenario nya dia bisa retest ke sini dulu, nutup gap kemarin. Tapi semoga aja nggak terjadi ya, biar kita nggak perlu turun. Nanti mungkin dia sideways dulu, terus berhasil nge-break resisten ini, terus naik. Seperti itu. Untuk target menurut saya masih sama, terdekat ada di 6.500, itu panjang dari tiang benderanya setelah kemarin polanya flag ya, flag kayak gini yang hijau, maaf kalau kurang jelas. Terus dia ada breakout, berarti targetnya 6.500, terus juga 6.500 ada di daerah resisten juga. Dan menurut saya masih realistis ke 6.500, cuman karena dia di resisten ya banyak orang yang taking profit, itu suatu yang wajar ya. Karena kalau resisten tidak tertembus kan takutnya kalau balik arah ya, jadi orang-orang pada mengamankan profitnya. Jadi hal ini suatu yang wajar di ketika suatu chart entah indeks atau emiten menyentuh sebuah resisten. Untuk pergerakan asing hari ini, nah ini ya IHSG asingnya mulai net sell, tapi ya tidak sebesar net buy kemarin sih. Hari ini total net sell 175 miliar, masih ada buy-nya juga, tapi pokoknya net sell-nya total 175 miliar. Tapi untuk saham yang diakumulasi asing paling besar masih BBRI, artinya ya menurut saya masih aman lah. Asing masih mau ngambilin blue chip kita, Bank BRI, BCA, itu menurut saya masih aman. Terus juga yang kedua ada Kalbe, yang ketiga BCA, artinya blue chip masih dibeli sama asing walaupun nilainya turun signifikan ya. Pernah kemarin waktu candle solid ini BBRI itu sekitar di 1,5 triliun gitu, tapi hari ini cuma 86 miliar. Itu untuk net sell terbesarnya ada di SMGR, terus ada INKP sama Inco. Itu dari IHSG kalau menurut saya kesimpulannya adalah ini dia masih di fase sideways sebelum dia nge-breakout resisten ini. Tapi nanti kalau misalkan udah breakout bisa melanjutkan kenaikan ke 6.500. Jadi mungkin teman-teman ya bisa mulai atur strategi sideways lah, bukan strategi uptrend kayak waktu kejadian di sini nih. Dari sini sampai sini kan dia
naik turun turun naik turun naik 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 turun naik, karena dia baru sideways dan dia juga kepentok resisten. Jadi mungkin bisa terjadi seperti ini sampai resisten ini ke breakout seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa saham-saham pilihan yang ini satu sektor ya, karena hari ini cukup menarik, yaitu consumer goods. Yang pertama akan kita analisa adalah Unilever. Dari Unilever naik 7,91%, itu angka yang besar untuk sebuah saham blue chip ya, yang bermarket cap besar. Walaupun asingnya net sell, jadi asing tetap net sell 12 miliar di Unilever, tapi dia tetap naik 7,91. Mungkin ini kekuatan investor lokal ya. Dan candlenya solid, artinya kenaikan ini bagus. Terus dia tertahan di EMA 50 sebelum membalikan arah tren. Ada volume, artinya bagus juga kenaikan hari ini. Terus ada akumulasi walaupun tidak terlalu besar dari broker CC. Cuman ini berarti dia dibandarin lokal ya. Terus habis itu bisa dilihat moving average-nya mulai golden cross. Terus ini histogramnya juga udah uptrend. Itu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah punya barang di bawahnya tadi 6.900 ini masih sangat oke untuk di hold sih kalau menurut saya. Kalau misalkan teman-teman ya, kalau investasi tuh Unilever tuh masih cocok banget sih. Kalau di untuk apa ya, untuk 10-20 tahun lah itu masih sangat oke. Cuman kalau misalkan teman-teman mau trading ya harus melihat support resistennya agar profitnya bisa maksimal. Kalau misalkan teman-teman udah pegang tadi pagi masih boleh untuk di hold karena kenaikannya juga masih oke. Tapi kalau teman-teman baru mau entry, mungkin bisa entry setelah breakout EMA 50 dulu biar dia mungkin kalau siapa tahu dikasih retest ya. Tapi cuman biasanya kalau candle solid dengan volume yang besar gini tuh nggak ada retest gitu. Jadi besok langsung hijau gede lagi biasanya. Cuman kan nggak ada yang tahu ya. Biasanya terjadinya seperti itu. Nah, kalau untuk targetnya sendiri sih kalau menurut saya di EMA 200 dulu ya. Karena EMA 200 tuh EMA pembalikan tren gitu. Jadi kalau sebelumnya dia di bawah EMA 200 itu downtrend, kalau di atas EMA 200 itu dia saham uptrend gitu. Nah, kalau misalkan dia udah di atas EMA 200, mungkin nanti bakal ada fase naik dulu, terus fase retest. Nah, itu sambil menata EMA-EMA yang lain ya. Jadi biar EMA 5 di atas, EMA 10, EMA 20, 50, 100, 150 dan kayak gitu. Kalau sekarang kan masih urut ke bawah ya. 200, 150, 100, 50, 20, 10 dan EMA 5 masih tapi tetap tadi saham downtrend seperti itu. Jadi kalau dari moving average eksponensial itu targetnya bisa di EMA 200, 7860. Mungkin teman-teman bisa mulai taking profit dulu atau dikasih satu tick di bawahnya biar nggak kebanting yang lain duluan seperti itu. Nah, kalau dari teknikalnya ini baru yang kemarin saya analisa ya, dan tepat mantulnya ada di sini. Ini sebenarnya dia ada di fase downtrend kecilnya, dia di luar fase downtrend yang besar. Nah, kalau kemarin saya bilang kan Unilever itu dia sideways dari tahun 2017 ya, sama kayak IHSG, dan sekarang pun dia belum berbalik arah. Cuman mungkin bisa aja jadi tanda-tanda ya, karena kemarin kalau saya ceritakan saham consumer goods itu kan kayak safe haven-nya saham gitu. Jadi kalau misalkan IHSG baru bullish-bullishnya, orang-orang lebih milih yang lain gitu, yang naiknya sehari bisa 10%, 20%, arah-arah kayak gitulah. Tapi ketika IHSG mulai sideways atau malah downtrend, nah disitulah consumer goods bakal bersinar. Nah, bisa dibuktikan kalau mining hari ini udah pada turun ya. Kayak misalkan Antam itu ARB, Tins juga ARB, terus juga saham-saham coal pada turun juga, belum menunjukkan penguatannya gitu. Tapi juga didukung sama komoditasnya yang memang masih sideways setelah kemarin breakout, contoh coal ya. Saya coba pakai Newcastle. Nah, ini setelah dia kemarin breakout resisten, tapi ini udah breakout resisten tapi dia masih sideways, yang artinya ya belum bisa menguatkan saham-saham coal lah. Dan bisa dilihat kalau hari ini coal juga mayoritas pada turun juga. Dia mungkin nanti bisa
nunggu untuk komoditasnya naik lagi baru saham call-nya ikut naik gitu. Itu untuk Unilever. Kalau dari segi teknikal, targetnya menurut saya ada di sini ya. Kalau misalkan besok sehari dapat ya tanpa retest 7850. Ini karena dia di downtrend channel, tapi yang minor ya, karena yang mayor atau yang besar tuh ada di atasnya ini. Nah, hampir sama kayak EMA 200 nya ya, 7850. Ini EMA 200 juga 7850. Artinya dia itu bakalan titik yang susah untuk ditembus sih. Dan menurut saya kalau misalkan tembus nanti bakalan ada retest dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman entry di 7860 tuh, nah targetnya bisa ke ini, garis yang ini 8450. Sekitar 8500 lah di situ. Tapi kalau misalkan 8500 jebol, nah itu bagus itu. Berarti Unilever siap berbalik arah. Seperti itu. Selanjutnya yang akan analisa adalah ICBP, temannya Consumer Goods juga ya, yang ikut naik hari ini. Nah, ini ICBP hari ini naik 2,67%. Sama dengan Unilever ya, akumulator terbesarnya ada di CC. Volumenya juga di atas rata-rata walaupun lama sepi ya, karena ya wajar lah, saham consumer goods itu kan yang paling stabil tapi naikannya kan dikit-dikit gitu. Cuman dia bagus gitu buat defensif gitu. Ini dia udah ngebreak, belum sampai EMA 50, baru ngebreak EMA 20. Dan walaupun sama pengakumulasinya CC, tapi ada distribusi besar dari kakak ya. Tuh. Untuk garis MACD udah mulai golden cross juga, histogramnya juga mulai uptrend, artinya itu tanda yang bagus. Dan dikonfirmasi dengan volume yang di atas rata-rata walaupun masih kecil ya hitungannya kalau dibandingkan ini atau yang ini. Nah, kalau dari kalau misalkan teman-teman udah punya barang di bawah, menurut saya juga masih oke untuk di hold. Apalagi kalau misalkan teman-teman jangka panjang ya, ini fase sideways itu bisa untuk apa ya, buat mengakumulasi lah, karena ya saya yakin saham kayak ini tetap ada uptrendnya gitu. Makanya kalau teman-teman jangka panjang ini masih sangat oke untuk di hold. Cuman kalau teman-teman yang trading itu harus hati-hati dengan saham downtrend gitu. Lebih baik milih yang uptrend aja. Nah, kalau teman-teman udah punya barang tadi di bawah, ini masih oke banget untuk di hold. Targetnya menurut saya sama, ada di EMA 200 juga. Kalau dari moving average ya, di sekitar 9.900 ya, mungkin nanti disitu bakal konsolidasi juga. Tapi kalau misalnya dari teknikalnya, ini saya menemukan fase sideways-nya ICBP. Jadi dia ngecek convergen ya, divergen sorry. Jadi ya IHSG ini kalau misalkan teman perhatikan ada sideways channelnya dari tahun 2018 dan dia pun juga downtrend dari 2019 ya. Setelah naik terus, dia kan IPO 2010, naik terus sampai ke all time high-nya yaitu di 2019. Terus setelah itu dia downtrend. Terus sekarang dia masuk ke fase sideways-nya. Yang CBP juga pernah saya bikin konten dan ya lumayan worth it lah sebenarnya buat trading. Karena kalau misalkan dilihat dari sideways channelnya ini, range-nya tuh sekitar 10% ya. Jadi misalkan teman-teman, ya lebih sih sebenarnya. Yang misalkan teman-teman di bawah tadi, nah ini kan kemarin dia supportnya di sini ya, dan hari ini mantolnya juga sekitar sini. Ini teman-teman bisa lihat. Terus dia udah membentuk candle-candle pembalikan arah dan hari ini naik. Targetnya sih kalau buat trading bisa sekitar ya 13% ya, kalau sampai ke atas sendiri, mentok ke atas. Tapi kalau misalkan teman-teman baru mau entry, berarti ya targetnya sekitar 9%. Lumayan untuk saham yang aman, atau mungkin amannya kalau udah breakout 9.700, tapi karena jarak ke 9.900 itu tinggal sedikit. Kalau menurut saya sih mendingan buy on breakout aja sih, karena bahasanya udah tanggung, udah ketinggalan 2% lah, inilah bukan mulai dari start gitu. Jadi kalau udah breakout 9.900, udah retest, nah itu teman-teman baru entry. Kalau menurut saya
keputusan jual beli bebas kembali ke teman-teman masing-masing. Ini kalau untuk trading teman-teman bisa main TikTok. Kalau udah nyentuh sini ada tanda-tanda distribusi dan lain sebagainya, bisa exit. Nanti koreksi lagi, terus nanti kalau udah di daerah sini 9.300 bisa entry lagi, naik exit, entry exit kayak gitu. Tuh kalau untuk saham ICBP. Nah, yang terakhir saya akan menganalisa temannya ICBP, tuh INDF. Oke, kalau INDF beda ya, yang mengakumulasi hari ini bukan CC tapi PD alias Indo Premier. INDF juga hari ini naik sekitar 2%, sama hampir sama kayak ICBP tadi. Tapi volumenya masih di bawah rata-rata. Terus ya tidak ada akumulasi yang signifikan sih kalau menurut saya sih. Untuk MACD-nya juga sudah golden cross. Tapi ya udah golden cross dan juga histogramnya juga udah naik. Kalau dari teknikal dia juga hampir sama kayak ICBP, atau malah dia udah downtrend sideways lebih lama ya. Ini kalau misalkan teman-teman lihat bisa ya, dia cuma daerah ini aja gitu dari tahun 2013 ya, sideways terus. Dan hari ini dia mulai mantul. Setelah kemarin terus walaupun ada candle hijau tapi tetap slope-nya atau arahnya ke bawah, yang artinya dia memang baru downtrend. Dan dia belum pulih banyak ya dari Maret kemarin. Tapi memang penurunannya pun juga tidak terlalu tinggi, dari 8.000 ke 5.000, tidak sebanyak saham-saham yang lain lah turunannya. Misalnya kita cek pakai Fibonacci juga sekitar sini ya, sampai sini. Nah, dia baru mantul dari area 0,5-nya, yang artinya bagus. Nah, menurut saya kalau mantul di 0,5 tuh targetnya bisa ke 0,786 alias 7550. Dan rewardnya ada sekitar ya 13%, mirip-mirip sama ICBP tadi ya, lumayan juga 13%, tapi udah ketinggalan 2%. Cuman candlenya juga hari ini solid, dia close di high-nya, tidak ada pembalikan arah ya. Mungkin karena udah lama turun terus mau dibalik. Gitu. Nah, dari Fibonacci-nya kalau teman-teman lihat bisa dilihat supportnya ada di 6.625. Terus resistance selanjutnya ada di 7.000 ini. Terus resistance selanjutnya ada di 7.500. Dan ini menurut saya target yang realistis sih. Dan kalau teman-teman lihat dia selalu mantul-mantul di angka-angka ini. Kayak ini nyentuh balik, terus ini juga nyentuh sideways, terus akhirnya jebol di sini gitu. Jadi ini karena udah setengah jalan ya, kalau menurut saya amannya kalau udah breakout ini aja sekalian. 618 udah breakout, teman-teman bisa entry, tapi ya targetnya masih terlalu kecil sih. Atau mungkin nanti dia bisa kalau nge-breakout yang ini bisa ke sini 8250, bayar diskon 50%-nya udah habis ya. Seperti itu. Cuman ya memang itu untuk yang INDF seperti itu, sama masih di bawah EMA 200 juga, artinya dia masih downtrend. Dan dia baru pada mau dead cross kemarin ini ya. Tuh. Cuman kalau memang dilihat dari bahasanya ya, amannya memang consumer goods tuh aman untuk investasi sih. Jadi kalau misalkan teman-teman cari emiten yang punya target misalkan 10 tahun, 20 tahun, nah itu enak ditaruh di consumer goods daripada yang lain. Ya biar kalau orang bilang itu kan IHSG itu kan yang paling aman consumer goods sama finance gitu. Terus juga ngelihat miningnya atau tambangnya hari ini udah pada turun, pada ARB juga setelah kemarin euforia hampir 1 tahun ya. Antam rally nggak 1
tahun juga sih, sekitar dari Oktober November sampai sekarang sekitar 4 bulanan lah ya. Mereka pada rally semua dan sekarang koreksi. Tuh. Jadi untuk konten hari ini itu teman-teman tadi bisa memanfaatkan buat referensi entry atau exit kalau untuk memilih saham 3 saham tadi. Cuman kembali lagi apa yang saya omongkan adalah saya hanya menganalisa untuk keputusan jual dan beli kembali ke teman-teman trader dan investor masing-masing, karena apa ya? Ya biasanya kita trading atau investasi itu jangan ikut-ikut lah, apalagi kemakan pom-pom ya. Kemakan pom-pom udah naik tinggi terus kita baru entry, aduh adanya beli di pucuk itu. Terus juga kemarin kan baru viral ya yang banyak di akun-akun influencer tuh kayak apa ya, saham-saham itu orang tuh trading pada pakai uang panas gitu, ada yang pinjem utangan, ada yang menggadaikan BPKB dan surat tanah. Itu kalau menurut saya masih salah di mindset sih, dan ya biasanya ya segini kan baru euforia kemarin 2020 ya, setelah dia strong uptrend terus semua orang pada nge-share profitnya, cuannya kan semua orang jadi pada pengen gitu masuk ke saham, merasakan tinggal pencet cuan gitu. Ya mungkin kalau kemarin gampang ya karena IHSG baru strong rally, cuman ya ketika udah masuk fase sideways atau downtrend, nah disitulah bakalan banyak trader-trader yang berguguran seperti itu. Kalau misalkan teman-teman tidak punya metode, terus juga risk reward, money management yang bagus, ya nanti teman-teman juga bakalan kacau. Jadi mungkin lebih baik disolidkan dulu aja kalau teman-teman ingin trading. Tapi kalau misalkan output teman-teman itu adalah investasi, masih aman sih untuk investasi di IHSG itu. Tinggal pilih aja emiten yang bagus secara fundamental, terus juga dari sektor yang bagus juga. Ya kalau menurut saya sih investasi di IHSG itu cuma 2 pilihannya ya, perbankan atau consumer goods, dah itu aja. Kalau yang lain fluktuatif dan kadang kalau downtrend juga bisa parah kayak gitu. Cuman kalau 2 itu kan sektor yang paling aman di IHSG. Oke, itu aja untuk konten hari ini tanggal 18 Januari 2021. Kalau misalkan ada yang ingin sahamnya untuk dianalisa, request bisa langsung komen aja di YouTube di bawah atau komen di Instagram kami @cuan-cuan-saham. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena itu gratis, dan dengan melakukan itu teman-teman benar-benar apa ya, itu hal yang sangat berarti lah buat content creator seperti saya ini. Terus juga harapannya Cuan-Cuan Saham semakin berkembang dan bisa memberikan insight lebih buat semakin banyak orang agar lebih banyak apa ya, lebih bermanfaat lah buat orang banyak. Oke, sekian dari saya. Salam cuan.